Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Duo Admin. Selamat malam semua anggota Info Tanjung Bintang dimanapun Anda berada. Ada di Tanjung Bintang, Mampu Mataram, dan seluruh kecamatan yang ada di Lampung Selatan sudah ada sini semua. Betul sekali. Dan tidak lupa para anggota kita yang ada di luar negeri. Ada di mana aja, Min? Dari Taiwan tadi sudah absen. Sudah absen di pertama. Dari Hong Kong sudah absen. Kemudian Singapura ada, Malaysia ada, kemudian ada Arab juga. Arab Saudi Jadi juga sama ada. menyimak. Mudah-mudahan semua anggota dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Diberikan rezeki yang melimpah. Iya. Oke, Min, malam hari ini kita punya bintang Tadi ada tamu. kuis. Ya. Kita tadi ada kuis. Oh iya, kuis apa, Min? Ada 2 pertanyaan. Oh iya, tadi. kuis malam hari ini adalah Saya sebutkan 3 macam hewan kurban. ya. Kemudian yang kedua, di manakah letak kantor Oke. peternakan? Kita jawab. Tanjung Bintang? Ada jawaban yang emang kudu unik. Ada yang jawab sapi, ada yang jawab kambing, ada yang menjawab wedus, ada yang jawab kerbau, ada yang jawab Unta. Nah, itu semua Betul. betul. Ya, itu semua betul. Jadi Terus, bisa kita kita betulkan. Dan yang kedua, letak kantor peternakan adalah di Desa Jati Baru. Di samping rumah saya, Min. Di samping rumahnya tetangga. Sekali. Jadi apabila menjawab 2 itu dengan benar, maka akan kita undi. Malam hari ini ternyata luar biasa juga Ya. antusias dari para Berapa anggota yang ikut? 513 Mantap. anggota. Tepuk tangan. Jadi malam hari ini hadiahnya adalah Dari apa? mana, Min? Oh iya. Disponsori oleh Toko Mira Toko Elisa. Mira Elisa Jadi- dengan hadiah. Kamu aja lah nyebutin. Malu. Oh, dia masih malu. Oke. 2 paket cancuit. Baik laki atau perempuan di sana sudah disiapkan. Apabila yang dapat laki-laki ya Oh, gitu? cancuit ya. Oh. Cancuit laki-laki, kalau yang dapat perempuan cancuit perempuan. Jadi Oke, tenang menyesuaikan aja. lah ya. Betul sekali. Kemudian didukung oleh Didukung oleh nanti dari warung Bokde. Warung Dapur Bokde? Jadi Dari ada Atin, bukan? Iya, dari Pak Atin. Dari 2 paket makan di warung Bode. Dari Pak Atin. Pak Atin. Itu, Ju. Iya. Ya, oke. Oke, malam hari ini kita kedatangan tamu Yang sangat istimewa yang sangat pastinya. istimewa, yang tentunya malam hari ini kita akan mengkumpas tuntas Yes. tentang proses Pemotongan hewan kurban di dan masa new masa new normal. Kalau biasanya kan tentu biasa lah ya setiap tahun Betul. kita ini. Tapi tahun ini tentu berbeda dengan Ya. tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Ya karena gara-gara ada COVID itu. Gara-gara COVID. Tapi tidak apa-apa, demi Tidak apa-apa. kebaikan. Demi kebaikan, makanya kita malam hari ini memanggil ahlinya yang kompeten. Betul sekali. Langsung kepala UPT-nya. Nanti silakan teman-teman yang mau tanya Iya. hewan sehat itu bagaimana ciri-cirinya, yang nggak sehat bagaimana. Betul. Silakan Dan kita bagaimana tunggu. cara pemotongannya, pasti bagaimana cara pemotongan hewan kurban pada new Akan- normal ini. nanti akan Apakah ada jadi. perbedaannya dengan sebelum-sebelumnya? Nanti kita bisa tanyakan. Dan bagi para anggota semua yang menanyakan, silakan apa yang ingin ditanyakan nanti akan dijawab oleh Kepala UPT Puskeswan Tanjung Bintang. Oke. Oke, kita lanjut. Monggo Pak Kepala UPT Puskeswan Untuk Tanjung Bintang memperkenalkan untuk diri. memperkenalkan diri dulu karena Dari mungkin mana banyak ya. asalnya, dulu lahir Banyak di loh, Pak. mana, Banyak sekolah yang di belum mana, apa. nah, itu penting Pak. Ya monggo Pak. Baik, terima kasih Mas berdua, Mas apa? 2 admin Pak. 2 admin Pak, Oh, Mas 2 Dua admin. Admin. Ya, 2 Terima admin. kasih pada malam hari ini kita bisa hadir di studio yang bagus ini. Iya. Sebelumnya saya mungkin perkenalkan, nama saya Sujat Miko selaku Kepala UPT Puskeswan. Puskeswan. Ya. Jadi kita ini namanya Puskeswan, Puskeswan. Pusat Kesehatan Hewan. Semua hewan ya Pak ya. Semua hewan. Jadi bukan hanya apa istilahnya hewan, bukan hanya ternak. Jadi kita namanya Puskeswan, Pusat Kesehatan Hewan. Dan di Tanjung Bintang ini beralamat di Jalan Satria, Desa Jati Jati Baru. Baru. Kami di sini di Tanjung Bintang kebetulan ada paramedisnya, ada medisnya. Jadi kita juga sama Pak. Namanya kalau puskesmas kan ada dokter, ada mantrinya. Kita juga sama. Komplit berarti Pak. Komplit. Kita ada medik veteriner namanya, medik veteriner, ada dokter hewan, ada namanya paramedik veteriner itu. Ada perawatnya. Kita istilahnya kalau orang di kampung itu mantri hewan. Oh iya. Jadi ada tugas-tugas tersendiri yang pasti tugas kami adalah
istilahnya membuat ternak ataupun hewan yang ada di Tanjung Bintang ini sehat semua. Wah, ya nggak karena penyakitan, kalau ya. hewannya ternaknya sehat, otomatis orangnya juga sehat. Senang pastinya. Jadi begitulah tugas kami artinya dalam bidang kesehatan hewan menyangkup semua yang ada di Kecamatan Tanjung Bintang. Gitu. Jadi kalau misalkan begini Pak, ada pertanyaan selain nanti kita sebelum masuk ke tema ya Pak ya, sebelum masuk ke kalau hewan hobis ya Pak ya, hobis kita kan senang kayak kucing yang sekarang itu paling banyak Tanjung Bintang lagi booming itu kucing. Kucing Anggoro. Nah, Anggora bos. Oh, Anggora dong, ganti deh. Kan selama ini mereka kan nggak tahu ya, belum tahu ya, apakah memang di puskeswan ini bisa untuk misalkan kalau ada yang sakit dan sebagainya, itu apakah memang bisa untuk menangani itu atau memang gimana Pak itu penjelasannya? Kalau yang untuk hewan kesayangan, kita juga kebetulan kan di kantor kita ada itu bahwa kita melayani hewan kesayangan itu biasanya kita melayani vaksinasi maupun pengobatannya. Oh, berarti ada. Ada. Karena ada dokternya ya Pak tadi. Ada dokternya ada, paramedisnya ada. Jadi kita melayani di bidang kesehatannya ataupun vaksinasinya kita tetap melayani. Jadi vaksinasi yang terutama sebenarnya vaksinasi rabies. Terutama untuk namanya ada HPR, itu hewan penular rabies. Itu ada tiga yaitu anjing, kucing dan kera. Oh, kucing itu juga rabies Pak? Iya, kucing rabies. Jadi hewan berdarah panas itu semuanya bisa menularkan rabies. Jadi anjing, kucing dan kera itu hukumnya wajib disuntik rabies. Wajib divaksin rabies. Kita di samping pelayanan rutin, kalau misalkan mau vaksinasi rabies bisa dibawa ke kantor ataupun kita ada namanya bulan bakti rabies. Jadi bulan bakti rabies itu biasanya dilaksanakan di bulan September. Itu nanti kita keliling dari desa-desa itu, tim kita, petugas kita keliling. Ada biayanya nggak Pak? Kalau pas pelaksanaan vaksin rabies kita tidak pas programnya tidak dipungut biaya. Ya, jadi gratis tidak dipungut biaya. Jadi yang punya hewan-hewan peliharaan itu dimulai bulan apa tadi? September. Biasanya September kita laksanakan, kita keliling dari desa ke desa. Kita hubungin Pak Kepala Desa, biasanya kita. Selama ini Pak, kalau di Tanjung Bintang itu apakah sudah ada laporan misalkan tentang ini yang ada hobis, yang punya ternak-ternak yang memang kesayangan tadi itu, ada laporan kan masuk ke belum ada. Nah, ini kesempatan sebenarnya untuk melaporkan hewan-hewannya supaya apa? Ya dicek juga kan kesehatannya. Karena kalau untuk saat ini kita yang banyak itu pelayanannya di ternak besar, terutama sapi. Suntik sapi Nah, itu pelayanan kita banyakkan di situ. Oke, ke materi Pak yang tema. Jadi apakah ada perbedaan antara pemotongan hewan kurban pada yang lalu-lalu tahun-tahun lalu dengan yang sekarang dan apa bedanya Pak? Oh gini. Terima kasih. Kalau sebenarnya untuk dalam masa kebiasaan baru ya. Adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru. Kalau dulu istilahnya new normal, sekarang bahasanya adaptasi kebiasaan baru. Kita ya tetap ada adaptasi tersendiri dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Jadi kalau seharusnya sebagusnya pemotongan hewan kurban itu kita punya RPH. Rumah potong hewan. Cuman di Lampung Selatan kita baru punya satu yang punya pemerintah, itu ada di Sidomulyo. Di Kecamatan Sidomulyo kita ada namanya rumah potong hewan. Jadi dianjurkan pemotongan kurban pun diserahkan ke RPH. Cuman kan kalau kita warga Tanjung Bintang kan terlalu jauh. Nah, kita bisa memotong hewan kurban di tempat yang telah ditentukan, atau itu di musola atau di masjid ataupun di tanah lapang. Cuman dalam era istilahnya new normal ini, tempat pemotongan itu seharusnya ada rekomendasi dari kita. Oh gitu. Iya. Ada surat rekomendasi bahwa tempat ini layak untuk tempat pemotongan hewan kurban yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan, yang bisa dikeluarkan oleh UPT Puskeswan terdekat. Termasuk yang di masjid-masjid juga Pak? Iya, sebenarnya di masjid-masjid itu kita ada bahwa di masjid itu harus ada izin dari kita. Artinya tempat ini untuk motong itu aman, nah ada izin dari kita, dan nanti kita
akan memberikan pembinaan langsung. Jadi kan kita banyak stafnya, nanti biar mereka bisa turun dari masjid ke masjid. Nah, kita berikan rekomendasi. Itu yang pertama. Ya, ya. Yang kedua yaitu pelaksanaannya tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, ini ada program kami bahwa juru sembelih halal, kalau di peternakan itu namanya juleha. Juleha, singkatan dari juru sembelih halal. Nah, ini bisa mengajukan untuk dites rapid test. Oh gitu. Ya. Dan gratis, Pak. Dan gratis. Oh, dan gratis. Dan pemeriksaannya di UPT Puskesmas terdekat. Terdekat. Oh, yang kemarin ada kaitannya dengan Pak Darmawan masuk kemarin. berarti ini ya Ya, rangkaiannya. Pak ini Darmawan kemarin. untuk yang juleha itu bisa daftar ke kita, dan petugas kita pun ini keliling minta data calon-calon juleha itu untuk di rapid Rapid test. test. Tapi tetap melalui usulan dari dari UPT Puskesmas. Itu berapa, Pak? Ada maksimalnya untuk julehanya itu per tempat ya, per masjid. Kalau kita kan masjid nih, Pak. Ya. rata-rata masjid kan mesti ada satu apa Iya, dua atau ada maksimal kalau kita batasnya? utamakan satu masjid satu juleha. satu. Ya, satu masjid satu juleha itu. Yang itu yang kedua, yang ketiga pelaksanaan petugasnya tetap mengikuti prosedur tadi protokol kesehatan. Jadi waktu kita motong itu ada jarak. Jadi tetap jarak 1 meter, pakai masker. Waduh, nah itu kayak maaf Pak. Kalau megang kakinya kayak mana megang begitu? Kalau Dan nggak boleh berhadapan. Jadi ngadepnya harus. waduh, Agak gini. sampluk sikilnya mereka. Oh itu hanya protokolnya tuh harus begitu, Ya, Pak, protokolnya harus betul. seperti itu, dan jumlahnya dibatasin. Untuk yang megang-megang itu, Pak. Ya, jumlah panitia Panitianya. dibatasin. Oh, iya. Dan yang terpenting dagingnya oleh panitia diantar ke rumah masing-masing yang terima. Oh, Ya. jadi Jadi nggak tidak berkerumun ada lah ya. kerumunan. Tidak berkerumun, tidak boleh, jangan ngambil di tempat lah Jangan ya. di dia- tempat, dia- jadi nanti tunggu aja di rumah, nanti panitia yang ngantar. mengantar ya. Itulah protokol kesehatannya gitu. Dan di samping protokol kesehatan, mungkin selama ini juga kita waktu pelaksanaan pemotongan hewan kurban itu masih banyak yang salah, walaupun bukan COVID. Itu masih banyak. Apa, Pak? Rata-rata Contohnya apa? kebanyakannya salah gimana, Pak? Di penumpukan daging. Oh benar-benar. Jadi karena ini kurban, semua daging dijadiin satu. Betul. Entah Biasanya itu langsung. tulang, entah itu daging, entah itu jeroan, entah itu kulit, tumpuk jadi satu. Nah itu nggak boleh. Walaupun bukan COVID. Yang seharusnya dipisah. Minimal tulang dengan kulit, tulang dengan daging boleh campur. Boleh campur. Tapi kalau jeroan sama kulit itu harusnya Dipisah. Atau bungkus sendiri. Iya, gitu iya, ya. dipisah dibungkus sendiri. Ya. Dan nanti pun panitia yang ngolah daging dengan yang ngolah jeroan Harus itu dipisahkan harus juga. dipisahkan juga. Jangan dia udah megang jeroan, Iya. megang daging. Ya, kalau umumnya memang ya sapu jaga. Iya, benar. Jangan sini megang, situ megang semua. Yang penting cepat rampung. Iya, Karena itu selesai. tadi gara-gara jeroan sedikit, daging yang higienis ini Iya, dicampur bisa- dengan jeroan, iya, akhirnya itu tadi tercemar namanya. tercemar, sampai rumah kita buka juga dagingnya semuanya bau Wah, jeroan. Nah, itu benar itu benar. Itu banyak walaupun terjadi. nggak COVID juga biasanya itu masih banyak yang itu. Iya. Dan wadahnya itu kalau sekarang ini dianjurkan pakai besek. Besek. Jadi nggak pakai plastik lagi, Pak, ya, Nggak pakai mengurangi plastik ya karena lagi. lingkungan ya, Pak ya. Karena istilahnya mengurangi limbah plastik itu. Betul. Biasanya dari bambu. Besek Iya. yang dari bambu yang zaman dulu itu, besek dikasih daun, dikasih daging, nanti di Tapi itu masalah polemik juga itu, kalau besek lebih mahal sama plastik. Dan Panitianya yang mungkin pusing memang itu. nggak terlalu praktis, tapi kalau bagi dunia lingkungan, kalau saya kan orang lingkungan, Iya. sangat setuju sekali Iya. dengan adanya besek Iya. itu, karena memang kita berupaya juga untuk mengurangi Ya, limbah plastik. tapi itu kita tunggu aja pabrik plastik suruh tutup. Ini kalau yang Minimal untuk- kita ikut mengurangi. Kalau yang untuk pemotongan di Masjid Agung Kalianda, ya, kan itu pelaksanaannya dari Pemerintah. daerah Kabupaten Lampung Selatan, terutama diawasi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan. Kita sudah mulai 2 tahun yang lewat sudah menggunakan besek, jadi tidak main plastik. Mudah-mudahan masjid kita ikut Mudah-mudahan Iya. untuk wilayah Tanjung Bintang Iya. bisa mengikuti jejak bertahap yang lah di ya, Kalianda. bertahap kan ini proses. ya, Pak. Minimalnya Mas kalau belum bisa pakai besek,
plastiknya harus yang transparan. Oh, transparan. jadi nggak boleh hitam ya Pak ya? Tidak boleh berwarna apapun hitam, merah, Merah. itu tidak boleh sama sekali untuk pada daging. Iya gitu. Paling minimalnya itu, Iya, plastiknya itu harus yang transparan. Kalau bisa ya pakai PC. Kalau Iya. belum bisa, minimal plastiknya. Hanya transparan. Ini sebenarnya jadi masukan bagi panitia-panitia Iya. Hari Raya Idul Betul Adha. sekali. Jadi Iya, iya. memang tidak dianjurkan lagi menggunakan plastik yang berwarna gitu loh. Jadi minimal kalau nggak bisa pakai PC ya itu tadi. Yang transparan pasti yang Transparan. transparan. Kalau plastik berwarna bukan tidak dianjurkan, sudah dilarang. Sudah Mas. dilarang. Iya. Karena itu Tidak boleh, tidak boleh. apalagi yang hitam. Jadi pokoknya yang semua yang berwarna itu tidak boleh untuk daging, harus yang transparan. Oke Pak, setelah kita dengan ikuti protokol kesehatan, cara penyembelihannya itu Iya. ciri-ciri untuk hewan kurban yang sehat itu Pak, bagaimana Iya. Pak? Yang memang dia layak untuk dikorbankan. Ya, jadi begini Mas, kita kan di itu tadi namanya kita artinya kesehatan tadi yang awal, Iya. tugas pokok fungsi kita di Puskeswan menjaga supaya ternak ataupun hewan sehat. Iya. Tujuannya juga manusianya sehat. Sehat. Jadi sebelum orang itu beli hewan kurban pun di pedagang itu hewan kurban sudah kita periksa. Jadi pengepul-pengepul yang terutama yang besar, yang besar. resmi itu hewannya sebelum dijual itu kita periksa. Ada tanda-tanda khusus atau gimana Pak kalau Ya. emang Sudah diperiksa sehat misalnya. atau tidaknya Oh, diperiksa dengan- jadi ini saya bawa contoh kartunya. Iya. Jadi hasil pemeriksaan itu Ya. nanti ada ditemukan hewan yang sehat dan hewan yang sakit. Oh gitu. Kalau hewan yang sehat nanti kita kasih kartunya ini Mas. Coba. Jadi Oh ini. sehat. Nah, teman-teman semua bisa melihat ini kartunya, Kartunya. jenis kartunya. Setelah diperiksa Setelah diperiksa sehat. sehat, Nah, maka jadi kita kasih kartu label ini, label sehat. Nah, terus kalau yang sakit yang sakit itu kita kasih label ini dalam Kalau- pengawasan. dalam kalau pengawasan. hewan kurban di pengepul besar, kalau dia sampai hewan itu kurang bagus atau kurang sehat, ada label dalam pengawasan. Artinya dalam pengawasan itu masih bisa diperjualbelikan atau Nunggu sudah sehat. Nunggu sehat. Oh gitu ya. Jadi kita kontrol lagi, sekarang kan masih sakit nih, belum kita kasih kartu sehat, kita obatin, nanti memang sudah sehat, label dalam pengawasan ini kita kita cabut, ganti ya. dengan label Nah sehat. kalau hewan kan, kalau saya orang apa bingung Pak ya. Kalau Ya. manusia enak. Kalau admin muda saya itu sakit, pucet dia lemes tuh. Wah, Iya, ini misalnya sakit. kademen. Lo sakit bro, sakit. Kedinginan. Nah, kalau sapi atau kambing, bingung kita. Ya, kalau sapi atau kambing gimana? Iya, kadang kan kita kan banyak calon-calon korban itu kan membeli lewat langsung ke petani. Iya. Kan, kalau petani kan di luar dari pengawasan Iya, dari iya. dinas kesehatan Iya. hewan. Nah, Jadi begini, bagaimana? kalau yang untuk ternak ini yang untuk kurban kan tadi macam-macam ya. Iya, iya. Ada kambing, ada domba, Domba. terus ada Kerbau, kerbau, sapi. ada sapi. Kalau umum di kita paling 3. Ya. Jadi kalau di Tanjung Bintang ini sapi, Sapi, kambing, kambing dengan kerbau. domba. Oh, domba. Kerbau kita sudah Jalan jalan. ya, jalan. Nah, jadi ciri-cirinya hewan ini, ternak ini sehat. Kalau dari umur kita usahakan umur itu sudah masuk. Tapi Berapa, kalau Pak, minimal? Masuk. kalau masalah keyakinan masuk umur itu kan kadang-kadang orang kan beda-beda. Ya, oh ya keyakinan masing-masing. Keyakinan Poel, masing-masing. Nah, Ya. kalau kita penentuannya di poel. Jadi kalau poel itu kalau sapi itu umur 2 sampai 2,5 tahun. 2 sampai 2,5 tahun. Kalau kambing 1 sampai 1,5 tahun. Itu sudah poel ya? Sudah poel. Nah, itu udah layak untuk Nah kalau dia sampai 1,5 tahun nggak poel, kita poel aja ya. Wih ngawur. biasanya Susu itu itu. udah Pasti dengan sendirinya ya itu. tanda-tanda alam Iya. itu Nah, namanya. yang paling banyak gini Pak, sudah masuk umur tetapi kondisi badan Ya. binatang itu kok kurus Kecil. gitu, kecil, Ya. kurus. Nah, itu gimana itu Pak? Cacingan itu. Jadi kalau di bulu biasanya Mas, bulu Ya. itu biasanya mengkilat. Oh, Ciri-ciri sudah, hewan ya, sehat gitu. itu dia Tanda mengkilat. alami lah ya. Udah tanda alami, terus pupil mata itu tetap kita periksa pupil mata biasanya jernih. Oh. Kalau dia sakit pasti merah, kadang-kadang ada beleknya, tetap itu ciri-ciri dia tidak sakit, tidak sehat. Jadi kalau misalnya orang mau beli kambing atau sapi, pasti itu yang di Ya, ya, mata, dari kulit, Kulit, matanya mata, diperiksa, bulu. bulu, nah habis itu dibawa jalan. hmm, Kadang-kadang kan, mohon maaf, kadang-kadang kan dibawa, Ya, Ya. saya- Pak di keluarin kandang dulu, ya. Pak keluarin dulu, jadi dibawa jalan. Kita lihat ciri-ciri fisiknya sehat, Jalannya nggak tahu- gagah, memangnya, ya nggak udah. taunya pincang, karena kejepit di kandang. Terus yang paling penting dia kan kalau kurban ini banyak kan jantan. ya betul. Jadi ada namanya
kalau bahasa Jawanya itu sanglir, itu tidak sah. Jadi biji apa namanya testisnya itu dia kan harusnya dua. Itu cuma satu. Itu iya, juga iya. harus Itu diperhatikan kalau ya. di hukumnya malah sudah cacat itu, tidak sah untuk kurban. Masuk kategori. Jadi diperiksa. Kurang sempurna kayaknya, kurang Bawahnya Bukan, diperiksa. kalau kategorinya malah sudah cacat. Sudah Kalau nggak cacat boleh. kan malah. tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Iya, Harus cacat sehat. itu tidak boleh. Iya. Nah, Jadi itu. susah kalau beli bawahnya itu Dipilih. dilihat dulu. Loro Kalau posisi. kita- apa-apa. Ya kalau kita beli di pedagang, Iya. usahakan tolong tanyakan ininya. Kartu sehatnya mana, Kartu Pak? sehatnya. Iya, itu syarat utamanya tanyakan dulu. Oh. Kartu sehat berarti dia melaporkan bahwa Pak saya dagang, tolong diperiksa kesehatannya, nanti kita kasih kartu sehat. Jadi kalau beli ke pedagang, usahakan paling utama tanya kartu sehat. Terus kemudian Pak, itu penyakit-penyakit yang sering Pak di binatang hewan kurban itu apa aja Pak? Misal penyakit ya yang sering terkena ya hewan kurban itu apa Ya, aja kira-kira? kalau di kambing biasanya mata. Mata belekan. Pink eyes itu. Jadi pink eyes itu penyakit mata itu biasanya dia menular. Jadi kambing satu yang kena pink eyes, kena mata yang putih itu dicampur dengan yang sehat. Nah, lainnya itu nanti bisa tertular gitu. Tertular juga. Iya, itu yang banyak pink eyes. Terus ada banyak cacing hati itu bisa. Ya, cacing hati betul sekali. Jadi kan Nanti- kalau prosedur begini Mas, kita tetap melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan di pedagang kita periksa. Di masjid-masjid ataupun di panitia, di lapangan nanti motong, itu tetap kita periksa. Ada pemeriksaan antemortem, ada namanya pemeriksaan postmortem. Terus kayak ini ya, kayak manusia juga. Ya, Oh, iya. jadi antemortem itu sebelum mati, sebelum dipotong, itu kita periksa. Oh ini sehat. Iya, iya. Nah, begitu postmortem artinya setelah dipotong, dibelek, nanti kita juga keliling. Sehat. Oh ini sehat, layak dikonsumsi. Nah, biasanya utama kita pemeriksaan tuh di hati. Di Ya, hati betul. biasanya kena cacing hati namanya fasciola. Itu memang fasciola itu kita deteksi dari luar itu susah. Oh, gitu. Jadi Ya betul. Kelihatannya sapi- sehat nih ya, Pak. Sapi itu dari performa dari luar sehat. Bagus, sehat, bagus, ya. gagah pokoknya Gagah. gitu. Nah, begitu dipotong hatinya Cacing semua. Cacing semua. Itu terjadi, itu saya pernah Iya. mengalami itu Pak. Benar-benar Kita itu. kita pemeriksaan hewan kurban postmortem Iya. kebanyakan seperti itu. Dan terus itu gimana itu Pak? Dagingnya Pak? Artinya apakah ikut terkontaminasi Kontaminasi atau atau tidak? gimana Pak? Rata-rata emang kita dibuang itu. Ya. Kalau Artinya udah pasti dibuang kan itu. masih Pak ya? Makanya kan sebenarnya kan tadi penanganan pemotongan itu kan begini. Pemotongan daging dengan pemotongan jeroan kan tadi dipisah. dipisah tadi itu. ya. Orangnya kan dipisah. Iya, iya. Nah, begitu hatinya nanti bagus, hati bisa dicampur dengan daging. Daging. Tapi begitu hatinya nanti itu kadang-kadang dari luar nggak kelihatan. Tapi begitu kita black, nah itu muncul Ya, keluar. Nah, itu fasciola namanya, cacing hati pada sapi itu wajib dibuang. Wajib Wajib dibuang. Itu wajib dibuang, tidak boleh dikonsumsi. Khusus di apa namanya? Tetapi kalau dagingnya tidak masalah. Tidak. Dagingnya tidak masalah. Makanya panitia itu harus memisahkan antara yang model-model daging dengan yang model-model jeroan. Wah, betul-betul. Gitu. Jadi kalau ketemu seperti itu dia tidak ada yang terkontaminasi ke daging. Iya. Cukup jeroannya aja. Jeroan aja. Terkontaminasi tentu kan dia nanti kan pembersihannya kan beda dengan yang di daging. Dan kalau dia aman baru kita campur daging nggak masalah. Kalau dia tidak aman ya langsung kita buang campur dengan jeroan tadi itu. Jadi itu pink eyes terus kemudian Cacing hati. Itu cuma dua yang. Cuma dua itu rata-rata. Dan Kalau itu semua Pak, kambing maupun sapi. ya Atau ada tambahan? kalau untuk pink es khusus kambing. Khusus kambing. Kalau sapi itu rata-rata ya cuman fasciola itu. Tapi kalau yang penyakit lain kan minimal dia dijual itu kalau dia nggak sehat kan sudah kelihatan. Sudah kelihatan oh bulunya merinding berdiri, warnanya kusem itu kan ciri-ciri dia tidak sehat. Cuman kalau fasciola memang kadang-kadang itu Mas. Kelihatan dari luar sehat, nggak taunya Iya, betul. itu. Makanya kita ada pemeriksaan antemortem, ada pemeriksaan postmortem itu. Dan itu harus dari pihak dari dinas Ya, kita. Keswan ya Pak. Iya. Jadi kita itu tadi kita akan banyak ada paramedik veteriner namanya. Nah, itu nanti kita bagi oh kamu desa ini masjid ini, kamu desa ini masjid ini nanti tetap kita ada yang biasanya saya rutin kalau yang di Ya, di sini. masjid Saya apa namanya? selalu lihat. Al Munawwaroh itu. Kita pusat. Itu
Itu 2 tahun yang ini saya laksanakan terus, setiap pemotongan pasti saya tungguin. Iya, iya, Pak. Jadi kalau misalkan memang itu penyakit-penyakit sering. Nah, sekarang ini, Pak, kalau di luar dari hewan kurban ini, Pak, ya. Apakah misal kayak kita tahu ya, ayam, bebek itu kan ada flu juga kan. Iya. Nah, itu tindakannya harus apa, Pak? Kalau misalkan ada ayam tiba-tiba mati, tindakan masyarakat itu seperti apa, Pak? Iya. Jadi begini, kalau untuk ternak kita, terutama kan ayam ataupun itik, itu biasanya memang banyak penyakit menular. Terutama kalau dulu ada AI namanya avian influenza, itu kan mungkin dengar. Ada tetelo, ada apa namanya kuboro, banyak kalau penyakit tunggas itu. Nah, kalau untuk penanganan bangkai itu layaknya dikubur, tapi sebelum dikubur bagusnya dibakar. Oh, dibakar jadi dulu. dibikin apa namanya Lubang gitu ya, Pak, lubang, nah nanti di apa istilahnya dibakar dulu baru dikubur. Kebiasaan kita kan dibuang di kali. Iya. Itu kita selalu pastikan jangan sampai hewan yang mati karena sakit ini dibuang ke kali. Nah itu nanti semua yang aliran sungai itu nanti bisa tertular Tetapi semua. kalau di sekarang di masyarakat kita itu banyak kejadian malah begini, Pak. Hewan atau ayam mati karena sakit, mereka bakar atau mereka rebus dimekasihkan ke ikan. Nah, itu ini pertanyaan. Nah, itu gimana itu? Ikannya gimana? Kita suka makan loh. Iya. Itu kan banyak tiren lah ya, misalkan. Iya, banyak mati, sekali itu. terus kemudian dikasih ke ikan ya. Ikan. Ya sebenarnya kalau prosedurnya harusnya seperti Nggak itu. boleh ya. Nggak boleh, harusnya kan kalau kita mati karena penyakit ya dikubur gitu, jangan dijadikan pakan ikan. Gitu. Berarti yang nanam ikan lele itu kalau ngasih ayam mati suruh makan sendiri aja ya. Kita mau makan. Ya artinya matinya bukan karena penyakit ya. Penyakit. Bukan karena penyakit kita yang makan. Tapi minimal walaupun itu ya ikannya, ayamnya istilahnya kasih pakan yang sehat lah. Iya. Itu kan karena memang Syukur, apa itu. Tapi kalau saya sih nggak. Kalau kita ikan udah urusannya udah beda, bukan bukan kita. bukan wilayahnya itu Bukan masalahnya. wilayahnya. Artinya mungkin tadi itu kalau misalkan jangan penanganan untuk hewan-hewan yang mati karena virus ya, Pak ya. Kayak H5N1 ya, avian influenza itu kan memang harus dibakar seharusnya, kemudian dikubur ya, Pak ya, hasil ininya. Kalau kita tidak ada rekomendasi lain, setiap ternak yang mati itu kalau memang dari penyakit menular, itu pun harus dikubur dan itu pun harus dibakar. Tidak boleh untuk pakan ikan dibuang ke belakang rumah, dibuang ke kali, itu tidak boleh. Ada kasus nggak, Pak, di Tanjung Bintang, Pak? Maksudnya yang seperti itu, Pak? Tetelo, kemudian avian influenza selama ini, Pak? Sudah. Bukan ada, banyak. 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 Waduh. Banyak. Terutama ayam buras. Karena kan pemeliharaan, kalau namanya virus ini kan Mas tidak ada obat. Oh, nggak ada obat. Jadi ya? harusnya vaksinasi. Tapi kalau kita sifatnya ayam buras ini selama ini kan hanya 2-3 ekor taruh di belakang rumah. Nah, inilah yang sebenarnya yang bawa penyakit itu. Bibit awalnya di situ. Karena ayam kampung gitu maksudnya. Ya, ayam buras itu ayam bukan ras, kalau bahasa ininya kan ayam kampung. Cuman biar keren itu buras. Itu malah itu, Pak, ras. penyebabnya bukan karena ayam yang dipelihara itu di kandang, memang ayam Kalau potong. ayam dipelihara di Ayam kandang potong. itu Mas, itu sanitasinya terjamin, dari vaksinnya, dari obatnya, gitu. dari kebersihan kandangnya, semuanya terjamin gitu. Jadi yang resiko yang rentan itu malah risiko rentan itu justru ayam buras. Tapi emang bener ya, ayam buras itu kadang-kadang pagi, sore sehat. Ya. Besok pagi tak tahu mati semua. Ya. Ini memang banyak terjadi. Karena tapi itu tadi daya tahan tubuhnya dia lebih kuat. Kena kadang-kadang nggak mati. Tapi kuat. Karena itu tadi dia tidak divaksin, pakannya tidak terjamin, cuma ngeke-ngeke di belakang. Otomatis ya begitu, kalau kata orang Jawa itu aratan, ya kena semua. Betul. Gitu. Padahal kalau kita mau vaksin ayam itu, kita mau bersihin lingkungannya, kita semprot desinfektan, mudah-mudahan ya aman. Cuman kan kalau yang di kampung, yang ayam cuma 2-3 ekor itu jarang sekali yang melaksanakan, kecuali ayam aduan biasanya divaksin. Diopen lah Pak Jawanya diopen.
Kalau untuk mungkin ayam ini sudah apa ya? Kalau untuk hewan kucing, Iya. kebanyakan kan kucing itu kan dipelihara sama gadis, anak-anak Iya. perempuan itu. Iya. Itu kalau mereka itu menciumi sampai bagaikan seperti kekasihnya lah ibaratnya itu, iya itu kenyataan ya. Pak. Saking sayangnya, Saking gitu. sayangnya itu ada nggak bahaya di manusia? Pak? Terutama bulunya ya, Pak. Bulunya saya sering lihat kalau itu gari-gari itu kalau gendong gini-gini apa mencium itu kan apa nggak berbahaya? Jadi begini Mas, kalau mungkin ada sedikit pengetahuan sedikit, kucing itu ada namanya penyakit toksoplasma. Toksoplasma. Ya, toksoplasma itu di kucing dan itu sifatnya zoonosis. Apa itu Pak Yunus? Zoonosis itu penyakit pada hewan yang menular ke manusia. Oh, bisa kemudian. Ya, itu namanya penyakit zoonosis, itu penyakit pada hewan yang menular ke manusia. Nah, caranya bagaimana? Boleh kita gendong, apalagi anak Iya, gadis iya. ini, boleh kita gendong, boleh kita cium. Cuman syaratnya ada, jaga kebersihannya. Gitu. Mandi teratur, kita kasih sampo, dimandiin. Itu insya Allah dia sehat, tidak ada toksoplasma. Itu karena mohon maaf kalau toksoplasma itu nanti kalau ke perempuan dia bisa menyebabkan kemandulan. Oh, Mandulan. bahaya juga ya. Bahaya. Itu kucing yang memang sudah ibaratnya kayak jenis-jenis hias ya Pak ya, kucing. Semua kucing. Semua kucing. Semua kucing yang tidak terjaga kesehatannya, tidak terjaga kebersihannya, gitu loh. Hewan kesayangan itu tadi rajin dibawa ke salon, mungkin Iya. sekarang udah banyak. Ngalang-ngalai sing duwe. Betul. Ya Sekarang kan sudah banyak. di bonding atau di apa? Sekarang kan sudah banyak salon kucing. Salon kucing, ya, Iya. benar-benar. Dikasih vaksin, kasih vitamin, padahal Iya. yang punya Iya. nggak pernah. Nggak pernah. Jadi memang itu ada bahayanya Pak Ada ya. bahaya, ada penyakit yang namanya zoonosis itu. Zoonosis. Penyakit pada hewan yang menular ke manusia. Dan kalau yang Manusia. kucing liar Pak, ini kan kucing yang sudah memang misalnya kucing hias kan jelas ini rawat ya Pak. Iya. Ya? Nah kalau yang kucing liar Pak, ini saya lebih agak ngeri juga melihat mendengar bisa menularkan rabies Pak. Iya. Sedangkan kita banyak loh kucing liar. Iya, loh. banyak. Sedangkan kadang-kadang Di rumah ada nyakar-nyakar. 5. Sensus ya. Belum rabies. Jadi kadang-kadang nyakar-nyakar. Nah itu efeknya gimana? Kadang kita malah menyepelekan cuma kecakar kucing. Nah itu apakah bisa langsung menimbulkan rabies atau ciri-ciri ya? Kalau misalkan Kucing ini rabies. Ada nggak Pak itu Jadi ciri kan- hewan kita rabies? Jadi kan begini tadi yang saya jelaskan bahwa ada penyakit pada hewan itu yang menular ke manusia, namanya zoonosis. Salah satunya rabies. Rabies itu disebabkan oleh namanya hewan HPR. Kita ada kategori HPR, hewan penular rabies, yaitu kucing, anjing, kera sebangsanya, bisa siamang, bisa monyet, bisa beru. Nah itu bisa menularkan rabies. Nah syaratnya supaya tidak menularkan rabies itu divaksin rabies. Rutin minimal itu 1 tahun sekali, kalau bisa per 6 bulan sekali dilaksanakan vaksinasi rabies. Ada Pak, biayanya berapa mungkin sekali berapa? vaksin lah ya, untuk Kalau misalkan. kita langsung ke Kalau kantor, kalau kita di kantor itu tidak berbayar, alias gratis. gratis. Kalau kita di tempat praktek ya ada, Ya, karena gitu. vaksinnya kan juga macam-macam. Iya. Ada yang murah, ada yang mahal gitu. Kalau kita di kantor ini karena program kita masih pemberantasan HPR ini, kita itu tidak dipungut biaya untuk pelaksanaan vaksinasi. berarti vaksin Rabies. Rabies. hewan itu kayak imunisasi orang aja ya kelas-kelasan. Banyak, Ya kalau imunitasasi itu kan vaksin Mas. Vaksin juga. Cuman kan kalau bahasa ke hewan itu Banyak tuh, vaksin, vaksin, kalau tadi. ke orang lebih ininya imun untuk menimbulkan kekebalan tubuh. Itu juga masing-masing hewan Ya, beda-beda ya Pak ya. Nah, beda-beda. Kembali lagi ke rabies. Rabies itu ya hewannya terkena. Artinya hewan itu sakit rabies. Oh iya. Tapi yang diserang itu otak. Otak. Oh. Yang diserang otak. Jadi kalau dia itu sudah kena rabies, kalau yang namanya ada rabies Cina, ada rabies ganas. Kalau dia yang rabies ganas, sebelum anjing atau kucing itu mati, dia cari mangsa. Oh, gitu. Jadi setiap yang bergerak itu gigit Gigit. supaya tertular. Gila, Itu itu anjing gila itu, ya, anjing anjing gila. gila. Ya. Dulu namanya anjing gila itu, anjing rabies itu. iya. Kalau yang Cina? biasanya dia takut dengan air, takut dengan sinar matahari. Biasanya hari itu Nyumput. nyumput itu. Nanti itu jarak 15 hari mati dengan sendirinya. Oh, gitu. Maupun yang ganas, maupun yang Cina. Makanya begitu ada penggigitan anjing, itu seharusnya kalau anjing peliharaan, anjingnya jangan dipatiin. Diikat, dikandangin,
dikasih makan, dikasih minum seperti biasa. Biasa. Itu hewannya. Dikasih minum, dikasih makan seperti biasa. Kalau dia jangka waktu 15 hari tidak mati, insya Allah dia aman rabies. Orangnya tugasnya ke puskes. Gitu. Itu urusannya orang puskes. Kita penanganan di hewannya. Pokoknya begitu ada penggigitan HPR, jangan segan-segan langsung bawa ke puskes. Jadi nggak semua hewan itu Rabies. bisa menularkan rabies ya? HPR itu tadi, HPR Mas. tadi, Jadi HPR itu anjing, kucing dan kera. Gitu. Hanya yang terkena rabies baru dia nyakar-nyakar, Ya. baru bisa menularkan. Gitu. Melalui gigitan. Mulai Oh gigitan bukan cakar ya Pak? Ya, jadi rabies itu melalui air liurnya Air itu, liurnya. bukan dari cakaran, dia melalui air liur, gigitan air liur. Baik Pak, kebetulan waktu juga sudah berjalan, kita sambil ngobrol-ngobrol Ya sambil nanti kalau ada pertanyaan bagi yang mau bertanya silakan. Kita sambil akan Sambil mengundi ngambil 30 nominasi. 30 nominasi Jadi nanti akan dibantu oleh Pak Jatmiko sebagai Ya. KUPT untuk membacakan calon. Keswan Tanjung Bintang. Ini calon 30. Bantu ya Pak ya. calon pemenang. Bantu Pak. Kayak arisan ini Pak. Ya arisan. Ini program receh Pak. Oh. Program rakyat Pak. Padanya Mas, pada pastinya Mas. 3, 4, 5, 30 calon pemenang kita akan ambil 15. Hah? 15. Siapa? Oh iya 15 dari sini ya. 4, 6. Dua lagi. Kakek. Oke. Jadi nanti Pak Jatmiko minta tolong bacakan nominasi ini baru nominasi Pak. baru nominasi, Pak. Nominasi, ya. Iya. Langsung dibacakan aja. Sampai dibantu Mas Emin. Kibu Bores. Ibu Bores. Kibu. Kibu. Oh, Bores. Ibu Bores. Kibu Oke. Bores. Mas, ayo. Anna Sofyan. Aten Pri ZR. Aten ya, Mas Aten Pri Aten. ZR. Susanti Nisa. Indah Apri Eleo. Indah Aprilio, RZ Yana. RJ Yana, Bu Sekar. Bu Sekar, Eryansah. Eriansah. Eryansah. Oh ini. Diani. Diani. Cahaya TL. Nah, akhirnya masuk juga ini. 30 calon pemenang. Moh Adam Erlangga. Mohadan Erlangga, Heri Arka. Leo Garuda. Leo Garuda, DVC Dila Frechken. ya Mbak Dila masuk. Raju Pratama. Zanzi. Zanzi. Rahma. Rahma, Yani Ibune Dava. Yani, Yani Ibnu Dawa. ya. Febrianti. Febrianti, Sintiara Nurendahari. Novi Oktariana. ya Novi Oktan, Indria Rahma. Tanjung Floris. Tanjung Tanjung Flores, Flores. Oi, Tanjung Flores, Sigit Doang. Sigit doang. Ini siapa Rizky nih? Dian Bagus Yulis Fadila. Neti. Yulis Nesti, Neti, Sini nih Utami. Baik, Utami. bagi para anggota yang ingin menanyakan tentang seputar hewan, silakan Jessica tanyakan saja. Agries. ya Jessica, Malan Giatno. Malam Giatno, Diki. Diki. Oke. Oke, nanti ada Inilah pertanyaan. adalah 30 nominasi. 30 nominasi. Nanti akan diambil 15 Diambil dulu. lagi, Ya, oke. Pak, ini ada pertanyaan nih, Pak. Kalau ini di luar tema, tapi Ya. masih ada sangkut pautnya Ya. sebenarnya. Kalau misalkan contoh sapi nih, Pak, apakah ada asuransi, Pak? Oh ya. Ya, kalau misalkan ada, itu sistemnya seperti apa? Oh, Ini gitu. dari netizen ini. Oh Pak. iya ya. Oh baik. Kalau kita memang programnya ada di peternakan sekarang ada program asuransi. Oh, gitu. Ya. Namanya Gimana itu? AUTS. AUTS. Asuransi Usaha Ternak Sapi. Jadi asuransi ternak sapi itu nilainya itu pertanggungannya 10 juta. Ya. Preminya itu 200.000 per tahun. Per tahun. Per tahun. Selama berapa lama, Pak? Setahun. Setahun Premi. itu 200.000. 200.000. Ini 200.000 ini belum selesai ya. Ya. Ini 200.000. Makanya. Ya. 200.000 per tahun itu harus dibayar. Yang menanggung premi kita ini Jasindo.
Jasindo. Asuransi. Jasa Asuransi Indonesia. Itu nilai pertanggungannya 200.000 per tahun, nilai pertanggungannya 10 juta. Cuman oleh pemerintah itu disubsidi, Mas. Oh, gitu. Jadi ada namanya subsidi, oleh pemerintah disubsidi sebesar 160.000. Jadi peternak itu hanya membayar 40.000 per tahun. Murah sekali. Nilai- Kemana itu Pak daftarnya? Ke kita. Oh, Ke gitu. UPT Puskeswan Tanjung Bintang Bintang. ataupun ke petugas-petugas kita yang memang gitu. di lapangan. Apa aja hewannya itu? Berupa hewan apa? Berupa apa? Khusus aja? sapi, Mas. Khusus Oh, sapi. Maka namanya AUTS, Asuransi Usaha Ternak Sapi. Itu Dan perorangan itu- boleh berarti? Boleh, perorangan boleh, tetapi melalui kelompok nanti. Jadi yang disubsidi itu hanya yang betina produktif. Betina produktif ya. Betina Oh, produktif. betina. Jantan boleh asuransi, cuman bayar sendiri Oh, utuh kalau yang 200.000. kalau yang utuh 200.000, kalau yang disubsidi hanya Subsidi 40.000 hanya ya. 40.000 per tahun. Nilai pertanggungannya kalau dia mati itu 10 10 juta. juta. Kalau dia hilang itu 7 juta. Murah Gitu. banget 40.000 ya setahun. 40.000 setahun, nilai pertanggungannya 10 Kalau hilang juta. tadi berapa? Hilang 7 juta. Karena hilang itu karena apa, Pak? Maksudnya apakah Pencurian. Itu dia. Karena korban pencurian. Yuk dibuka. Oh gitu. Dibuka. Iya. Iya, Pak. Sambil 15 ini lagi ya. calon pemenang kita sudah kerucutkan jadi 15. Ini sambil kita ini, Pak. Oke. Kita ini Ini Jessica Anggraisi. Jessica Anggraisi. Yuni Ibuni Zaka. Ya, Yuni buka. Cahaya TL apa TC ini ya? TL. Cahaya TL. Kembali lagi Tanjung Floris. Tanjung Floris lagi. Tanjung Floris. Diki. Apa ini? Diki. Diki. Diki masuk 15 besar. Ini Kibu Bores lagi. Ibu Bores. Amna Sofyan, Reyana. Rayana, Ya Reyana. Raju. Ini Raju Pratama. Raju Pratama. Raju Pratama. Eriansah. Eriansah masuk 15 besar. Eriansah. Oke. Mbak Sekar. Mbak Sekar, Punya Sekar. 15. Oh, Mbak Sekar DVC sendiri Dila Fried Chicken ya. masuk. Mbak Dila masuk lagi. Indra Rahma, Indria Rahma ya. Indria Rahma. Ini Utami. Utami, Utami. dan yang terakhir 15 Yang terakhir nominasi. Yulis Neti. Yulis Nesti. Selamat 15 nominasi. Langsung kita Kita ambil. ambil yang pemenang Dua, kedua dulu lah dua dari orang Mas dulu ya. Atin. Ya. Iya, dua orang apa paket Makan di warung Bodi. Bodi. Oke, kita akan undi. Dua orang. Dua orang kita akan ambil, yaitu yang pertama. Kocok. Oh, banyak kan bro? Balikin, Lagi. balikin, Udah, nih, balikin udah. dua. Ini dua orang ya. Dua orang. Kata dia Dua orang makan gratis di warung Bodi. Ya, monggo Pak. Monggo, Pak. Oke. Selamat untuk DFC Dila Fried Chicken. Selamat Pak Dila. Dan yang kedua, Kedua Kibe Bores. Ibu Bores. Kibe Oke, Bores. Ibu Bores. Kibe ini Bores. satu Oke. orang apa dua orang ini, Min? Iya, dua loh kayaknya itu. Dua ya? Iya. Yaudah, kita bagi dua aja lah Iya, ya. dua pemenang utama dari Mbak Mira, ya. Nih, itu. Jadi dua orang ya kita bagi ya. Satu lusin kan berarti Iya, 66 bagi ya. dua, iya. Dua orang ya, kita akan ambil dua orang. Ini Pemenang utama. Ini hadiah utama. Waduh, ulang. Ulangi. Kocok dulu kayak biar marem ngono lho. Ya, wis dibuat. Wes pokoknya wes. Putar-putar ya. Kita lihat ambil dua orang. Ya, satu. Nah, satu dulu. Ya, dua orang mendapat hadiah utama. Ada utama. Hadiahnya apa? Buka. Adanya dua paket cancuin. Terima kasih. Katanya enak gitu. Tapi nggak apa-apa, oh namanya sponsor. Dua pakai celana dalam yang Celana pasti. dalam lah, pokoknya gampangnya keren. Dan Ya. dalam pria apa wanita ini? Boleh Bisa. pria, boleh lagi. Oh, Tergantung yang menang, Pak. tergantung yang dapat ya? Tergantung yang menang. Iya. Pak. Cabang hati buat istrinya bisa. Ya, betul. Selamat untuk Indria Rahma. Indria Rahma selamat mendapat paket. Indria Rahma. Satu lagi. Yang satu lagi Yang adalah satu lagi Reyana. Reyana. Ini Dua-duanya perempuan semua. Cocok sekali. Oke, terima kasih. Nanti Pengambil di mana itu, iya. Min?
hadiah untuk sementara Tetap inbox. TBCom aja. Iya, TBCom nanti TBCom. menyerahkan identitas sama juga Identitas. foto subscribe. Kita Ya, punya channel betul. YouTube, Pak. Iya. Jadi Oke. nanti Pak ini juga channel Oke. subscribe. Oke Pak, terakhir sebelum ditutup ada satu patah dua kata untuk anggota. Baik, terutama untuk warga Tanjung Tanjung Bintang, Bintang, ya, khususnya yang mengenai untuk semua berhubungan dengan ternak ataupun hewan kesayangan, Ya, ada permasalahan apapun bisa menghubungi kita ke kantor. Iya, ke kantor ataupun melalui kontak person yang dibagikan oleh karyawan kita. Karyawan, Itu bisa. banyak kita punya biasanya kita punya wilayah binaan, satu petugas membawahi 2 desa wilayah binaan. Nah, itu apapun bentuknya bisa menghubungi petugas setempat. Iya. Baik pun untuk keperluan kesehatan hewan maupun untuk hobi, apapun ini permasalahan yang menyangkut dengan ternak dan hewan, Iya. bisa menghubungi kita. Sebenarnya memang masih kita itu pengen ngobrol banyak, belum Iya. kawin suntiknya. Wah, banyak program kita banyak. mas. Banyak, artinya memang Karena cuma momennya sekali, ini mau Idul lebaran, Adha. ya, Kurban. kita sebenarnya fokusnya ke penanganan pemotongan Hewan kurban. hewan kurban. Tapi nanti lain waktu kita. Dan waktu nanti kita dengan tema yang berbeda pasti. Kalau mau diundang tapi Kalau mau bahas AUTN, Iya. mau bahas kawin Bantuan-bantuan Iya. belum Iya. nih cara mendapatkan bahas bantuan. kelompok, kita banyak. Oke, nanti kita atur jadwal Iya. lagi. Jadi terima kasih Pak Iya. Jatmiko Iya. sudah mau hadir di Jangan Kota kapok. Bintang. Jangan kapok. Nanti mungkin kita akan undang lagi Jangan ketika lagi. ada momen-momen Insya Allah tertentu. kita ada waktu. Dan bagi para anggota Anggota Info Tanjung Bintang, terima kasih sudah menyimak. Ini ada ratusan ini yang menyimak. Ya, betul sekali. Jadi terima kasih sekali lagi atas waktunya dan kita bertemu lagi malam Selasa. Selasa dan tentu hadiahnya lebih menarik Lebih lagi menarik kuis-kuisnya lagi, ya. betul. Saya dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.